anugerah Bethesda Unlimited Movement. Kasih sih cerita sama kita memulai ibadah kita. Saya gitu percaya Tuhan memelihara kita sepanjang minggu kemarin. Sukacita? Amin. Haleluya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri.
Tuhan ya Bapa, dengan segala ucapan syukur kami datang dengan segala problema kami datang Tuhan dengan kesulitan dan kesukaran kami masing-masing. Dan saat ini kami ada bukan karena kuat dan karena berkata kami, tapi karena penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Bapak, sebelum lagi kami masuk lanjut untuk terus kehadiran setiap Bapak, masih juga diteruskan setiap kami. Kami percaya Bapak sudah melayarkan kami hanya memuji, menaikkan syukur kami dan membawa persembahan kami ini. Kami akan percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menyembuhkan kami, untuk memberikan kami penghiburan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami ya Bapak. Tuhan, terimalah persembahan kami dari persembahan yang hidup dan hadiah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami naikkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kepada kami ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita mau lompat-lompat. Amin. Kasih tahu kanan kiri, kasih tos. Pemanasan dulu. Haleluya. Terang ke tembok, tosnya ke depan aja lagi.
Yang tadi bilang kalau tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Hari ini, besok, selamanya Tuhan sediakan.
Haleluya. Boleh duduk saudara.
Namanya apa ya?
bersama Tuhan, sebuah perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk cuaca yang baik. Terima kasih bagi kami. Hingga hari ini kami boleh beribadah bersama. Terima kasih untuk atmosfer, terima kasih untuk segalanya. Terpuji nama Tuhan kami. Dan kami akan menikmati firman Tuhan yang disampaikan dulu saudara domba Allah. Tidak kami simpan ini, tapi dialah Tuhan yang bekerja sehingga benih ini boleh bertumbuh di hati kami semua dan kami dapat berbuah yang bersama. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan darah rumah Allah. Haleluya. Amin. Tuhan shalom. Sama-sama kita buka di Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca yang ganjil dan saudara akan baca yang genap. Di bawah perikop dikasih nama oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu Pantekosta. Kisah Rasul 2 ayat 1. Oke, saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tibalah dari suatu bumi seperti limpahan angin keras yang membunuh seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata dalam bahasa lain seperti yang dikatakan oleh Roh itu. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bumi, karena mereka masing-masing mendengar berkata dalam bahasa sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar bahasa yang kita pakai di Biblia kita? Kita orang Partia, Media, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Dia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat terkejut sambil berkata kepada orang yang lain, apakah ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang memabuk oleh anggur manis. Tuhan, saudara, hari Kamis kemarin kita baru habis rayain apa? Hari apa? Kenaikan. Berarti ini tanda-tanda pencurahan Roh Kudus buat saudara saya ya. Selama berapa hari ke depan? Tahu? Gak ada yang tahu. Berapa? Bendahara kasih 100.000. Biasa gitu ya. Siapa yang jawab benar dapat 100.000 ya. Bendahara kasih 100.000. Tolong dikecilin ini volumenya. Oke. Ya. Baik saudara, kalau kita perhatikan ini ketika kemarin saya bawa tentang harapan kita kepada Tuhan itu nggak salah, karena Tuhan itu bukan Tuhan yang memberikan kita harapan palsu, ya? Tapi Tuhan memberikan kita harapan yang pasti. Nggak pernah Tuhan menjanjikan sesuatu yang palsu buat saudara saya. Manusia iya ya, tapi kalau Tuhan sekali dia berjanji, dia tidak akan menarik janji dia dalam mulutnya, keluar dari firman-Nya, dari mulutnya, itu yang akan dia tepati. Dan dia tidak membuat kita H2C, harap-harap cemas, tapi dia membuat kita selalu menantikan yang pasti.
Dan hari ini saudara, saya akan membawa tentang Roh Kudus menyatukan semua bangsa. Saudara, kalau kita perhatikan tentang Babel, saudara pernah baca di Kejadian, kejadian Babel itu, semua bangsa itu mereka semua dihancurkan oleh Tuhan. Menara Babel tahu ya, dihancurkan oleh Tuhan sehingga ada bahasa-bahasa lain, mereka tidak saling mengenal bahasa yang lain. Misalkan saya kasih contoh, yang tadinya Joshua itu orang Indonesia, dia punya bahasa langsung berubah. Misalkan Yafet orang Manado, ya Cina. Nanti bahasanya berubah jadi Brunei lah, apa gitu ya. Jadi ketika peristiwa Babel itu, semua orang yang ada di situ, mereka punya bahasa dirubah, saudara. Tapi saudara, waktu perjanjian baru yang saat ini, saudara, hal yang luar biasa adalah Tuhan menyatukan semua bangsa hanya lewat hari Pentakosta ini. Makanya di situ dijelaskan bahwa kalau kita baca ayat berapa itu yang orang coba kita buka di ayat berapa? Ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Saudara, 12 murid ini ketika kejadian Tuhan Yesus mati, kemudian Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus menyatukan mereka kembali, yang tadinya mereka berserakan, saudara, karena mereka penuh dengan ketakutan ya. Tapi kemudian Tuhan menyuruh mereka untuk ada di satu bait Allah. Mereka ada di situ dan mereka berdoa di situ, saudara, dan ini terjadi. Artinya ketika mereka dalam ketakutan, mereka berpencar ke sana sembunyi supaya jangan dibunuh mungkin ya sama orang-orang yang memang ingin membunuh mereka. Tapi kemudian Tuhan sudah janji, mereka ingat janji Tuhan. Dan mereka berkumpul ketika Tuhan naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem, mereka berkumpul di situ, saudara, seperti kita begini. Kemudian mereka berdoa, tetapi tidak sendirian mereka, ada banyak orang di situ, saudara. Dan ternyata, saudara, hari yang mereka tunggu ini adalah hari di mana hari Pentakosta. Kalau perjanjian baru, Pentakosta. Kalau dulu di perjanjian lama itu adalah hari panen besar orang Israel. Kemudian hari di mana Musa menerima 2 loh batu. Nah sekarang perjanjian baru ini yang namanya Pentakosta, sehingga itu perayaan besar-besaran bagi orang Israel. Nah mereka berkumpul di situ, saudara. Dan ketika mereka berkumpul itu tadi nama-nama disebut tadi Pontus, orang Asia, saudara. Berarti orang Indonesia juga mungkin ada di situ ya. Tapi biasa disebut orang Asia itu adalah bagian timur, misalkan ada India. Kemudian Israel juga sebenarnya masuk Asia, tapi kalau saya lihat sejarah Israel masuk Asia Selatan, bagian selatan, ya. Dan saudara, kalau kita perhatikan di situ dibilang Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi. Dan ayat 12 mengatakan mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya itu? Orang-orang yang murid Tuhan Yesus, para rasul, mereka tidak tahu bahasa-bahasa orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia dan Yudea dan sebagainya. Tapi ketika Roh Kudus menghinggapi mereka, seperti ayat 2 bilang, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Saudara, Roh Kudus itu bahasa Ibrani bilang ruah. Ruah artinya angin. Makanya kalau lagunya berembuslah, karena Roh Kudus itu bahasa seperti itu, angin. Bahasa Ibrani bilang apa tadi? Ruah. Ruah. Nah, saudara, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang di mana rasul-rasul tadi itu duduk dan berdoa. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh di situ, ruahnya ruh besar ya. Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi dan yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Jadi ketika
rasul sementara berdoa, mereka mendengar bunyi yang tadi itu. Mereka langsung datangi tempat di mana para murid sementara berdoa. Lalu kemudian ketika turun bunyi itu berkumpul orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa orang-orang yang tadi bangsa-bangsa itu. Jadi mereka gini. Nah, bahasa yang dikeluarkan para rasul adalah bahasa-bahasa mereka yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat. Saudara, coba saudara lihat latar belakang dari para murid bukan orang-orang cerdas. Bukan orang-orang yang sekolahnya teologi. Bukan orang-orang yang punya kedudukan di pemerintahan. Tapi mereka berasal dari mana? Ada yang? Intinya mereka bukan orang-orang hebat, saudara. Tapi saudara ketika, dan impossible kalau mereka bisa bahasa yang ini nih, tadi disebut itu. Kalau zaman sekarang kita bahasa Inggris, kita tinggal kayak tadi itu bilang, tapi masih bisa sedikit ya. Surrender, bisa. Goodbye, apalagi itu. Yes or no, itu apa lagi kan bisa kan ya. Oke, yang gitu. Tapi yang ini, saudara dan saya belajar pun 7 turunan. Tapi Roh Kudus luar biasa, saudara. Roh Kudus luar biasa. Jadi lewat pekerjaan Roh Kudus, orang melihat perbuatan Tuhan yang besar. Para rasul ini, para murid, mereka memperkatakan dengan bahasa-bahasa lain tadi, bahasa-bahasa orang-orang Persia tadi, dan kemudian orang Aram, dan kemudian apalagi tuh orang bangsa-bangsa lain lah. Dan kemudian mereka dengar di situ, dan mereka tercengang. Mereka bisa bahasa kami. Bahkan bahasa mereka itu menceritakan perbuatan Tuhan yang besar. Dan dari situlah, saudara, kekristenan start. Yesus terkenal, Rasul terkenal, mujizat terjadi, perbuatan Tuhan terjadi di sana. Karena apa? Satu, Roh Kudus menyatukan semua orang. Saya percaya, saudara, kalau saudara dan saya mengalami pembaharuan, ada Roh Kudus di hidup kita, maka saudara, saya bukan jadi orang-orang yang menghakimi orang lain. Saya sering garis bawahi ini, saudara, karena ini kasus yang ada di mana-mana. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita tidak mungkin menceritakan kejelekan orang lain. Amin. Saudara cukup silent, tutup proper, namun bilang tutup mulut. Cukup silent dan saudara berdoa. Saudara melihat kekurangan orang lain, tidak perlu saudara menceritakan itu. Kalau Roh Kudus ada, karena Roh Kudus itu menyatukan, bukan memecahkan. Roh Kudus mendatangkan orang-orang Asia, saudara, orang Mesopotamia, saudara, sampai di situ sehingga mereka hidup takut Tuhan. Roh Kudus menyatukan, bukan memisahkan. Di dalam Roh Kudus ada kasih di situ. Kalau saudara dan saya sudah mengimani bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita bukan menjadi orang-orang yang menghancurkan, amin? Tapi kita menjadi orang-orang yang menyatukan. Jadi tema hari ini adalah Roh Kudus menyatukan saudara dan saya. Dan bukan saja menyatukan saudara dan saya. Ada orang di luar sana yang belum tahu tentang Yesus dan pekerjaan Tuhan. Bahkan ada orang Kristen juga yang belum tahu tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan bicara tentang saudara harus berbahasa roh, tidak. Tapi perbuatan baik itu menandakan bahwa Roh Kudus ada dalam hati saudara. Sikap hidup saudara juga menandakan bahwa Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Berdampak, rendah hati, tidak sombong. Berarti tandanya Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Tidak perlu sampai bahasa roh, karena saya sendiri mengalami bahasa roh. Tapi kadang-kadang juga saya berperang dengan diri saya sendiri. Berarti itu menandakan bahwa biar saudara bisa bahasa roh sampai saudara pulihkan ke atas, ke bawah, ke kiri, ke sana. Tapi kalau hidup tidak berdampak pun tidak bisa. Jadi satu saja, saya hari ini tadi kita resolusi lama. Jadi hari ini saudara, saya cuma mengatakan satu berkat aja bahwa Roh Kudus menyatukan saudara dan saya. Kita semua ada di sini. Kita tuh dengan latar belakang masing-masing. Ada orang Manado, kata? Oke, ke orang Manado ya. Orang Ambon angkat tangan. Yang menikah sama Ambon harus angkat tangan. Orang China angkat tangan. Orang Sangir angkat tangan Sangir. Gak ada. Oh ada. Orang Batak, orang Jawa, orang Palembang. Nah, saudara coba perhatikan.
Tadi saya bilang ada orang Mesopotamia dan sebagainya kan. Nah, orang kita yang ada di sini aja di Indonesia aja kecil ini aja, cuma Indonesia saudara, bukan bangsa-bangsa lain, cuma di Indonesia dan punya banyak daerah. Kita menyatu di sini. Saya percaya bukan karena pekerjaan setan. Saudara setuju sama saya? Tapi ini pekerjaan Roh Kudus. Sampai kita bisa memuji, kita bisa menyembah bersama dengan keterbatasan kita, tapi saya percaya Tuhan bertahan. Jadi kalau kita sudah menyatu di sini, seperti kita punya visi adalah, sudah tahu? Tapi sekretaris nih yang catat nih. Saya sudah bilang minggu ketiga, minggu kedua, ketiga kita agak santai tanya jawab. Melayani tanpa batas, tidak menghakimi, mengasihi. Tolong catat nama yang jawab itu. Bendahara sisian 500.000 itu. Orang 500. Mantap. Puji Tuhan kalau saudara ingat semua. Jadi tahun ini itu yang harus kita kerjakan saudara. Visi kita adalah bukan. Saya lagi nunggu ibu sekretaris, dia lagi mikir keras. Dia lagi mikir keras saudara. Visi kita adalah di Mazmur. Mazmur berapa? Hidup rukun. Nah, Ibu Bendahara ingat tukar posisi ya. Mari kita beri kemuliaan dulu. Jadi saudara, poin yang tidak pakai poin, tapi inti dari semua pekerjaan Roh Kudus saudara, biar saudara mau bahasa roh dan saudara mau apa aja, saudara mau melakukan pekerjaan Tuhan apa saja, saya cuma pastikan satu, bahwa jika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, kehadiran saudara akan berdampak bagi banyak orang. Jika Roh Kudus ada dalam hidup saudara, saudara tidak harus menghakimi orang yang ada di sebelah kiri saudara dan sebelah kanan saudara. Kita adalah keluarga. Hidup rukun. Siapa saja yang masuk ke sini, saudara harus bisa menerima dengan segala kekurangan dia. Saudara tidak harus menjadi seorang yang tadi kita di mobil, saya sama ibu, suami saya sama adik saya ini, coba berdiri dulu. Nah, tadi kita sempat sharing saudara dan kita ngobrol sini sebentar. Terus saya bilang, Papa punya palu nggak? Terus saya bilang, untuk itu, untuk hakimi dia. Karena hakim-hakim di sana itu kan kalau jatuhin palu, hakimi dong, gitu. Ya kita sharing sih tadi, kita sharing juga. Dan saudara, saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus. Kita udah lama pisah, ada sekitar 50 tahun kan ya? Kita dan dulu kita pernah pelayanan bareng dan dahsyat saja. Tapi karena ada satu dan lain dia jam terbangnya tinggi sehingga kita punya waktu itu mau cocok-cocokan itu sudah memang agak sedikit terganggu. Tapi hari ini Tuhan izinkan kita ketemu di pusat tadi saudara. Waktu kita ketemu di pusat saya langsung tangkap. Gitu. Saya ambil terus kita pergi tadi dan kita banyak sekali sharing, ternyata banyak sekali pengalaman yang didapat di luar sana dan kami juga dan kami menyatu lagi. Saya ajak paksa ke sini. Harus datang. Tapi kebetulan karena adik saya ini punya pendamping ada. Tuh samping jadi ungu yang tua ya. Jadi kita dijemput lagi pendampingnya. Nah, saudara saya percaya ketika kita udah lama ada kesan di hati dan ada juga kesan di hati dia, kita menyatu lagi. Saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Tadi kita ngobrol tuh beberapa poin yang saya tangkap. Gila, Tuhan luar biasa banget. Tuhan memberi konfirmasi yang sangat luar biasa dalam pertemuan kami. Saya tahu dan saya bergairah tadi saya bilang Tuhan terima kasih. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus, yang kasihan, yang bisa. Amin ya. Tuhan mengkonfirmasi hal-hal yang di luar ekspektasi kami. Bahkan ketika kami menyatukan kami gini. Saya di dalam kerja segini. Dia di dalam pikirannya mau konfirmasi ke saya di pikirannya mau konfirmasi ke dia. Ternyata saudara, kalau kita kuliah kita bilang dapatnya ampres. Luar biasa. Dan saya tahu bahwa ini pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Saya merindukan kita semua yang ada di sini
saling support, saling dukung, saling mendoakan, itu yang paling penting. Saling mengasihi, menghargai dan sebagainya yang tentang kebaikan Tuhan saja. Saudara